Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Ditabila Putri Kasuci, NIM 102200074 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi. Tema yang akan saya bahas adalah mengenai e-commerce dengan judul hubungan e-commerce dan marketplace. Yuk simak penjelasannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai e-commerce dan marketplace, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian marketplace dan e-commerce itu sendiri. Jadi e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Jadi, dapat disimpulkan pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet di mana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. Kemudian, marketplace adalah media online berbasis internet atau website tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah ada beberapa marketplace lokal yang terkenal dan sering digunakan. Sebut saja ada Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, Lazada, dan beberapa marketplace lainnya. Kelebihan menjalani online marketplace menurut Solo Friend tahun 2021 antara lain yang pertama, yaitu peluang lebih besar melalui komunitas. Yang kedua, yaitu tidak perlu takut kehilangan konsumen. Yang ketiga, yaitu fitur dan regulasi online marketplace yang baik. Keempat, tidak perlu modal besar. Dan yang terakhir, yaitu dapat membantu perkembangan bisnis dengan fitur insight. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa aja jenis-jenis e-commerce dan marketplace? Jadi, jenis-jenis e-commerce yang pertama yaitu ada business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, consumer to business atau C2B, business to administration atau B2E, consumer to administration atau C2E, dan yang terakhir yaitu online to offline atau O2O. Kemudian jenis-jenis marketplace ada 3. Yang pertama yaitu marketplace horizontal, marketplace vertikal, dan marketplace global. Jadi ada banyak sekali platform e-commerce yang dapat digunakan untuk berbelanja online. Di antaranya yaitu ada marketplace, website, dan media sosial. Yang menjadi salah satu topik pembahasan kita yaitu marketplace. Dari platform-platform tersebut, platform yang paling banyak digunakan adalah marketplace. Di tahun 2022, distribusi transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan akan merata antara kota-kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak e-commerce mulai gencar untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut dan akses infrastrukturnya pun terus berkembang sehingga pendistribusian semakin mudah. Kemudian, setiap marketplace itu mempunyai gaya atau cara yang berbeda-beda dalam mempromosikan setiap produk. Salah satu marketplace yang paling digemari di Indonesia yaitu Shopee. Shopee adalah salah satu aplikasi jual beli online yang dapat diakses kapanpun, dimanapun dengan mudah. Tapi teman-teman bertanya-tanya nggak sih, gimana sih perilaku konsumen Gen Z, yaitu kita sebagai mahasiswa terhadap e-commerce dan marketplace? Jadi, dalam suatu penelitian yang telah dilakukan, kepraktisan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa dalam menggunakan layanan e-commerce, yang berarti bahwa jika semakin tinggi kepraktisan dari teknologi yang ada, maka perilaku konsumsi dari mahasiswa pun akan naik, sehingga sesuai dengan era digital ekonomi yang saat ini sedang populer di kalangan milenial karena dianggap praktis dan dapat menghemat waktu. Kemudian, kepercayaan milenial terhadap transaksi digital tersebut dapat tumbuh karena mereka merasa aman dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh e-commerce. Rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh konsumen selama menggunakan layanan e-commerce dapat timbul berdasarkan pengalaman yang didapatkannya. Jika seorang mahasiswa mendapatkan pelayanan yang baik saat dia melakukan pembelian suatu produk di e-commerce, maka mahasiswa tersebut akan merasa nyaman, dan kenyamanan ini perlahan akan menimbulkan rasa percaya. Jadi, kepraktisan dan kepercayaan terhadap e-commerce di kalangan mahasiswa itu sangat tinggi ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih hubungan antara marketplace dan e-commerce. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan dari saya pribadi, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.